kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam materi perkuliahan teknik budidaya tanaman. Jadi pada mata kuliah teknik budidaya tanaman ini, selain nanti kalian mendapatkan materi, juga kalian akan mengerjakan tugas-tugas yang erat kaitannya bagaimana cara kalian melakukan budidaya tanaman secara langsung di lapangan. Penambahan unsur dari luar itu sering kita katakan dengan pemupukan. Nah, apa itu pupuk? Jadi pupuk itu merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara bagi tanaman. Jadi bahan yang kita tambahkan bisa mengandung satu atau lebih unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, bahan tersebut bisa berupa mineral atau bahan organik, bisa dihasilkan oleh kegiatan alam, artinya secara alamiah, atau dibuat oleh manusia di pabrik atau diolah manusia di pabrik. Oleh karena itu nanti akan ada pembagiannya, itu ada nanti pupuk organik, ada pupuk anorganik, ada pupuk buatan, ada pupuk kompos, ada pupuk hijau dan lain-lain. Jadi nanti kita bagi kembali kriteria pupuk itu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan komponennya. Nah, pengertian dan klasifikasi pupuk bahwa pemupukan, jadi tadi pupuk itu bahan yang kita tambahkan. Nah, pekerjaannya, mekanismenya adalah bahan yang kita tambahkan itu merupakan kegiatan pemupukan. Menurut pengertian yang spesifik, pemupukan adalah pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman. Ya. Jadi pemberian hara yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman. Pemberian bahan, ya bahan, terserah bahannya mau bahan apa, tapi yang jelas bahan yang ditambahkan itu berfungsi untuk menyediakan hara bagi tanaman. Nah, pupuk itu bisa diberikan dalam bentuk padat atau dalam bentuk cair, atau pupuk itu bisa bentuknya padat atau cair, atau diberikan melalui tanah dan diserap oleh akar tanaman, ataupun bisa diberikan melalui daun atau lewat permukaan tanaman, terutama daun. Jadi tidak mesti pemupukan itu melalui tanah, tapi bisa juga disemprotkan ke permukaan tanaman, terutama daun. Nah, terutama pupuk yang dibuat atau pupuk buatan itu selain dia mengandung unsur hara, juga dia mengandung bahan lain, ya, bahan pengikat, ya, bahan pengikat. Jadi unsur tersebut bergabung atau dicampur dengan bahan-bahan tertentu, atau disebut juga carrier atau bahan pembawa. Jadi tidak murni hanya unsur itu saja, tapi juga ada tambahan unsur lain. Itu yang pertama, itu adalah zat pembawa atau carrier. Misalnya double super fosfat atau DS. Zat pembawanya adalah CaSO4 dan hara tanamannya adalah fosfor. Jadi kita lihat kalau kita menambahkan P, tapi di situ P itu terikat pada atau dicampur dengan kalsium sulfat. Kemudian ada juga berupa senyawa-senyawa yang berupa kotoran atau impurities. Jadi dia tidak pure, tidak murni senyawa tersebut, tapi ada campurannya
atau campuran bahan lain dalam jumlah yang relatif sedikit. Misalnya ZA, Zuevelzur amonia, itu sering terkandung juga kotoran berupa 3%, ya sekitar 3% berupa klor, kemudian mengandung H2SO4, ya, jadi tidak murni, walaupun dia itu namanya amonia, tapi tidak murni semuanya N, tapi di situ ada H2SO4, kemudian ada kotoran di sini adalah kotoran hewan guano ya. Kemudian bahan mantel atau coat. Jadi ada pupuk tertentu ya. Jadi dia itu di coat, diselimuti dulu. Tujuannya adalah agar pupuk itu tidak cepat larut begitu kita tambahkan ke dalam tanah. Jadi nanti larutnya itu atau lepasnya unsur pupuk tersebut adalah secara perlahan-lahan ya. Bahan yang melapisi pupuk agar pupuk tersebut mempunyai nilai lebih ya, jadi mempunyai nilai lebih tadi, jadi pupuknya tidak cepat habis, tidak cepat hilang ya, sehingga kelarutannya berkurang, artinya ditahan oleh coat tadi, pelapisnya, atau nilai higroskopisnya menjadi lebih rendah dan mungkin akan lebih menarik ya, karena nanti kan pelapisnya coatnya itu kan bisa macam-macam, bisa aneka warna ya. Kemudian yang biasa digunakan untuk melapisi atau coat itu atau membuat mantel itu biasa berupa lilin, malam, wax dan juga sebagainya. Nah, karena adanya mantel atau coat itu, maka pupuk ini harganya menjadi lebih mahal dibandingkan tanpa yang di coat tadi, di mantel. Kemudian yang keempat ada juga diisi di filler. Jadi pupuk majemuk atau pupuk campur yang kadarnya tinggi sering dibeli filler, diisi agar rasio fertilizernya itu dapat tepat sesuai dengan yang diinginkan. Juga maksudnya agar mudah disebar lebih merata. Nah, berdasarkan dari penjelasan tadi, maka pupuk itu juga kategorinya macam-macam ya. Jadi yang pertama itu dikategori atau dibedakan berdasarkan asalnya. Jadi dari mana pupuk itu asalnya? Apakah dia pupuk alam? Ya, jadi kalau pupuk alam ialah pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan alam tanpa proses yang berarti, misalnya pupuk kompos, pupuk kandang, guano, pupuk hijau, dan pupuk batuan P atau sering kita kenal dengan rock fosfat. Jadi tersedia di alam. Kemudian pupuk alam dan pupuk buatan. Ya, pupuk buatan dari namanya saja itu adalah pupuk yang dibuat. Ya, jadi pupuk yang dibuat oleh pabrik, jadi dibuat di pabrik. Misalnya SP, urea, rustika, nitrokoska, banyak sekali ya jenis-jenis pupuk buatan yang dibuat. Pupuk ini dibuat dengan pabrik dengan mengubah sumber daya alam melalui proses fisika ataupun proses kimia. Jadi misalnya seperti pupuk urea itu ya, pupuk urea itu dibuat dengan cara memanfaatkan nitrogen yang ada di atmosfer, kemudian memakan CO2 yang ada di atmosfer, kemudian dialirkan ke tanur yang dengan suhu dan tekanan yang cukup tinggi di pabrik tersebut, kemudian dari bentuk gas, kemudian berubah menjadi cair, kemudian berubah menjadi padatan. Jadi hanya dengan mengalirkan CO2 kemudian nitrogen ya akan menjadi
urea ya, dengan pada suhu dan tekanan yang cukup tinggi melalui proses sublimasi yang menjadi dari gas menjadi cair dan menjadi padat. Itu yang pupuk buatan, itu berdasarkan asalnya atau sumbernya. Selanjutnya juga dibedakan berdasarkan senyawanya ya, jadi ada senyawa pupuk organik. Dari namanya saja, pupuk organik ialah pupuk yang berupa senyawa organik ya. Jadi kebanyakan pupuk alam tergolong pupuk organik. Misalnya pupuk kandang, kompos, guano. Tapi ada juga pupuk yang dari alam tapi yang bukan dikelompokkan ke pupuk organik, misalnya rock fosfat ya, karena rock fosfat itu berasal dari batuan yang berasal dari batuan apatit Cl3 PO4 dua kali. Jadi walaupun dia dari alam, ini tidak bisa disebut dengan pupuk organik karena dia berasal dari mineral atau batuan apatit. Kemudian yang lainnya itu adalah pupuk anorganik atau mineral. Ya, sudah jelas dari namanya saja merupakan pupuk yang terdiri dari senyawa anorganik. Jadi hampir semua pupuk buatan itu tergolong ke dalam pupuk anorganik. Selanjutnya lagi pupuk itu dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Jadi dari cara penggunaannya ada pupuk daun. Ya, jadi pupuk daun ialah pupuk yang cara pemupukannya dilarutkan dalam air dan disemprotkan pada permukaan daun. Jadi kalau pupuk cair, misalnya kita membeli pupuk cair, belum tentu itu pupuk daun ya. Bisa saja pupuk cair itu diberikan ke tanah di daerah mereka. Tapi kalau pupuk daun bisa juga pupuk yang dilarutkan, jadi dilarutkan dan disemprotkan ke permukaan daun. Kemudian yang lainnya yaitu pupuk yang diberikan ke tanah, ialah pupuk yang diberikan ke dalam tanah di sekitar akar agar diserap oleh akar tanaman. Selanjutnya juga pupuk itu dibedakan berdasarkan reaksi fisiologisnya. Jadi artinya ada pupuk yang mempunyai reaksi fisiologis masam. Artinya bila pupuk tersebut diberikan ke dalam tanah, ada kecenderungan tanah itu menjadi lebih masam atau pH-nya menjadi rendah. Misalnya pemberian pupuk ZA dan juga urea. Kemudian yang kedua, yang kebalikannya, ada juga pupuk yang bereaksi basis atau basa. Itu apabila pupuk yang kita berikan ke dalam tanah menyebabkan pH tanah cenderung naik, ya. Misalnya kalsium sianida. Jadi itu menyebabkan pH tanah menjadi meningkat. Kemudian dibedakan lagi berdasarkan jumlah hara yang dikandungnya. Jumlah hara yang dikandungnya itu dibedakan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Namanya saja pupuk tunggal, berarti dia hanya mengandung satu hara saja. Jadi misalnya urea ya hanya mengandung N, TSP hanya mengandung P saja, walaupun sebetulnya di dalamnya ada Ca, tapi Ca tadi hanya sebagai pembawanya saja. Utamanya itu adalah P. Tapi yang lainnya selain pupuk tunggal ada pupuk majemuk, ialah pupuk yang mengandung 2 atau lebih hara di dalam tanaman. Misalnya pupuk NPK. NPK itu macam-macam, ada mutiara, ada nitroposka, ada amoposka, ada rustika, ya, macam-macam. Jadi itu di dalam satu jenis pupuk, tapi unsurnya ada bermacam-macam. Selanjutnya juga dibedakan berdasarkan macam hara tanamannya. Jadi macam hara tanamannya itu tadi, jadi ada yang makro, ya, jadi hara makro, kemudian pupuk mikro,
misalnya hanya mengandung unsur mikro saja. Jadi tadi ada yang pupuk makro satu unsur hara, pupuk tunggal, pupuk makro dengan pupuk majemuk. Nah, ini pupuk makro yang mengandung hanya hara makro saja. Jadi dia makro, tapi dia tidak ada campurannya dengan mikro, tapi hanya hara makro saja. NPK, nitrofoska, gandasil, nah itu adalah contoh pupuk hara makro. Ada juga yang pupuk mikro saja, jadi hanya mengandung unsur hara mikro. Misalnya ada mikrofek, mikroplek, metalik, jadi banyak sekali ya nama. Jadi dia isinya, kandungannya itu hanya unsur mikro. Nah, tergantung nanti unsur mikro kan tadi ada banyak. Nah, tergantung campurannya itu apa. Ya. Kemudian yang ketiga, ada juga yang campuran hara makro dan mikro. Misalnya gandasil tadi, bivolan, rustika, itu sering juga dalam pupuk campuran makro dan mikro itu juga ditambahkan zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuh. Nah, jadi ada bermacam-macam unsur yang bisa kita tambahkan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, ini tadi sudah ya, ini tadi. Jadi kalau kita ingin memberikan atau unsur hara nitrogen, kita bisa pakai amonium sulfat, anhidrous amonia, bisa amonium klorida, bisa amonium nitrat, bisa urea, banyak sekali ya. Kenapa yang NPK ini umumnya ya, umumnya untuk tanaman-tanaman secara umum yang banyak ditambahkan itu ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Karena apa? Karena unsur ini adalah unsur hara makro yang primer ya, jadi tinggal kita memilih mau dalam bentuk tunggal atau mau dalam bentuk majemuk, ataukah pupuk organik ataukah pupuk anorganik. Jadi tergantung tanaman apa yang akan kita tanam, kemudian tergantung juga apakah tanaman tersebut merupakan tanaman yang mempunyai nilai jual yang tinggi, apakah itu yang kita tanam tanaman perkebunan. Karena setiap pupuk yang kita tambahkan untuk menambah unsur hara ke dalam tanah mempunyai spesifikasi atau sifat atau karakteristik yang berbeda-beda. Ini tadi sudah pupuk kimia buatan. Ini juga, nah selain dari pupuk-pupuk yang tadi sudah disebutkan, ada pupuk majemuk tadi sudah, compound fertilizer. Nah, ini bisa, jadi kita bisa juga berusaha ya, jadi mencari, mungkin kita bisa mencoba-coba kandungan pupuk dengan unsur yang bermacam-macam, bisa dengan yang makro saja ataupun kita campur dengan yang mikro. Jadi kita bisa mencoba-coba ya, sehingga nanti kita dapatkan formulasi yang tertentu untuk tanaman tertentu, karena setiap tanaman itu membutuhkan unsur yang berbeda-beda. Ada yang mungkin perlu N yang lebih banyak, P-nya lebih banyak, tapi kalium sedikit. Tapi dia harus mutlak ada unsur mikro. Jadi tinggal kita bereksperimen dengan unsur-unsur pupuk yang sudah ada yang tunggal tadi. Kemudian yang dari alam itu juga ada yang disebut dengan pupuk hijau. Jadi dari namanya saja pupuk hijau, artinya pupuk itu atau unsur tersebut kita berikan dalam bentuk hijauan ya. Pupuk hijau merupakan pupuk yang berasal dari sisa tanaman ya. Jadi dari sisa tanaman, bukan dikomposkan, tapi dari sisa tanaman, serasa-serasa itu
biasanya adalah serasa tanaman legum. Kenapa tanaman legum? Nah, karena tanaman legum itu mempunyai kemampuan untuk mengikat nitrogen udara dengan bantuan bakteri penambat N, ya, sehingga mengakibatkan kadar N itu di dalam tanaman relatif tinggi. Nah, ini pupuk hijau ini belum banyak dimanfaatkan ya. Padahal itu tersedia cukup banyak. Jadi tanaman legum itu bisa berupa pohon, bisa berupa semak, ya, bisa berupa perdu, ya, perdu semak. Kemudian bisa juga di perairan. Di perairan itu sering kita sebut dengan azolla, ya, azolla banyak. Jadi dan kandungan N-nya juga cukup tinggi, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa kandungan N-nya itu tidak akan menyamai pupuk buatan, tapi kandungannya cukup tinggi. Nah, sehingga pupuk hijau ini dapat diberikan dengan secara langsung dekat dengan penanaman tanpa harus mengalami proses pengomposan. Artinya tidak perlu dikomposkan, ya, karena dia akan terurai dengan sendirinya karena kandungan N-nya yang relatif tinggi. Jadi ini pupuk hijau yang biasa digunakan. Selanjutnya itu ada macam-macam, ya. Jadi tadi sudah disebutkan itu banyak sekali tanaman kacang-kacangan, baik berupa pohon tadi ataupun semak ataupun perdu, ya, ataupun azolla. Nah, contohnya itu adalah Chromalia odorata atau sering kita sebut dengan green blue. Itu kandungan N-nya cukup tinggi, 2,65%. Tetapi jangan kita bandingkan dengan kandungan urea yang 46% itu, tentu tidak, ya. Jadi kelebihan kita menggunakan pupuk organik atau pupuk hijau itu selain unsur utama, ada juga unsur-unsur ikutan yang terikut atau bersama-sama dengan hijauan tersebut apabila kita aplikasikan ke tanaman. Ada Crotalaria juncea atau orok-orok itu sampai 3. Kemudian ada Tephrosia, ada Mimosa, ya, jadi putri malu itu sepertinya memang sangat banyak sekali, ya, dan belum dimanfaatkan, ya, bisa tumbuh di mana saja. Kemudian kalau Pogonium muconoides itu sampai 3,2. Kemudian Centrosema, kemudian ini Gliricebia sepium atau gamal ini sampai 3,46%. Nah, ini keuntungan gamal ini berupa pohon, ya, pohon legium. Selain bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, ya, terutama kambing, domba, dan sapi ini menyukai ini gamal. Artinya bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan, dan juga kalau kita menanam ini pada pinggiran tanaman utama kita bisa memangkasnya. Tentu pohon-pohon ini yang kita inginkan itu adalah serasahnya, daunnya. Jadi harus kita pangkas, kemudian kita berikan atau kita berikan ke dalam tanah. Kemudian ada Lamtoro, ya, Euchenia glauca. Kemudian ada Sesbania grandifolia, itu juga cukup tinggi. Kemudian azolla, ya, azolla ini yang tadi yang berada di daerah perairan. Apabila kita tanam bersamaan dengan padi sawah, maka pada periode tertentu karena azolla ini cepat berkembang biaknya, kalau kita benamkan, maka dia bisa menjadi sumber N yang cukup tinggi, yaitu 2-3%. Kemudian ada Tithonia diversifolia atau rumput paitan. Jadi ini pupuk hijau. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai pupuk yang organik memerlukan tambahan waktu, ya, energi untuk memperoleh pupuk tersebut.
tapi juga tidak sembarangan yang hijauan yang bisa kita jadikan pupuk. Jadi syarat untuk dijadikan pupuk hijau itu bahwa tanaman itu cepat tumbuh. Jadi jangan sampai dia lambat tumbuhnya dibandingkan dengan tanaman utamanya. Jadi dia cepat tumbuh, kemudian dia selain cepat tumbuh, dia biomasanya itu banyak dan bagian atasnya itu adalah sukulen atau lunak. Jadi dia sehingga mudah dipangkas. Kemudian kesanggupannya tumbuh cepat pada tanah yang kurang subur. Artinya dia toleran, ya, jadi sangat toleran pada tanah-tanah yang tidak subur. Karena tujuan utama kita adalah untuk menyuburkan tanah itu tanpa memberikan pupuk. Karena pupuk hijau ini tadi dia merupakan kacang-kacangan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sehingga mampu menambah nitrogen yang cukup tinggi di atmosfer. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian selain pupuk hijau ada juga sekarang pupuk hayati atau biofertilizer. Nah, apa itu pupuk hayati atau biofertilizer? Nah, pupuk hayati adalah mikrobia atau mikroba yang diberikan ke dalam tanah untuk meningkatkan penyediaan unsur hara oleh tanaman dari dalam tanah atau udara. Tadi yang dari udara tadi yang N2 udara dengan bantuan tanaman kacang-kacangan dan juga bakteri Rhizobiumnya. Ya, jadi dari inokulum bakteri Rhizobium itu yang disebut dengan pupuk hayati. Itu salah satu contoh. Umumnya mikroba yang digunakan itu adalah mikroba yang mampu bersimbiosis dengan tanaman inangnya tadi, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Tanaman inang mendapatkan tambahan unsur hara yang diperlukan, sedangkan mikrobanya mendapatkan bahan organik sebagai sumber energi untuk aktivitas dan pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Mikrobia yang digunakan sebagai pupuk hayati atau biofertilizer ini dapat diberikan langsung ke dalam tanah, bisa langsung diberikan ke dalam tanah. Jadi misalnya seperti inokulum mycorrhiza itu bisa kita berikan pada pembibitan kelapa sawit atau di persemaian kelapa sawit. Jadi kita berikan ke dalam tanah sumber inokulumnya. Nanti pada saat dia dipindahkan ke lapangan, bibit tersebut sudah terinfeksi atau bekerja sama dengan mycorrhiza, dan akhirnya kalau dipindahkan ke lapangan, simbiosis tadi, interaksi tadi bisa berlangsung dengan baik di dalam memanfaatkan fosfor dan juga air. Jadi simbiosis akar tanaman dengan mycorrhiza itu mempunyai kemampuan pada tanah-tanah yang kering, kurang air, dan juga yang miskin hara, terutama hara-hara yang sukar larut atau ya sukar larut, misalnya P ya. Atau juga bisa disalutkan atau dibalurkan pada benih yang akan ditanam. Jadi misalnya seperti Rhizobium, kalau kita ingin menanam kedelai, maka Rhizobium itu dibalurkan dulu ke dalam benih, ya. Misal, atau juga bakteri larut fosfat atau mikroorganisme larut fosfat, penggunaannya juga dibalurkan ke benih. Jadi yang sekarang yang sudah berjalan, yang sudah banyak dilakukan sampai di skala petani itu adalah mikroba penambat N, ya, dan juga mikroba yang berguna untuk meningkatkan ketersediaan P, baik dalam bentuk mikroorganisme fosfat ataupun mycorrhiza. Nah, tadi mengapa bahan organik itu penting tadi? Jadi dibandingkan dengan bahan-bahan yang non organik, ya.
Jadi pentingnya itu kenapa? Tadi di awal perkuliahan kita sudah disebutkan bahwa tumbuhan itu menyukai tanah-tanah yang subur, baik secara kimia, secara fisik maupun secara biologis. Nah, ketiga kesuburan itu dapat, jadi fisika, kimia, dan biologis itu dapat dicapai kalau kita menggunakan bahan organik, ya. Jadi peranan bahan organik tersebut secara kimia itu adalah satu, bahwa dia dapat meningkatkan kapasitas tukar kation dan anion, jadi kemampuan untuk menukarkan kation dan anion. Kemudian juga dia dapat memperbaiki pH tanah, kemudian merupakan buffer atau daya sangga tanah, walaupun sedikit sumbangannya terhadap unsur hara, jadi seperti kita lihat tadi hanya N tadi hanya sekitar 3%, tapi dia sumbangannya ke dalam tanah itu tidak hanya satu unsur. Jadi ini adalah kelebihan bahan organik yang kita tambahkan ke dalam tanah. Kemudian kalau terhadap kesuburan biologi tanah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa kita jangan menganggap tanah itu sebagai benda mati, tapi kita anggap tanah itu adalah sebagai benda hidup, karena di dalam tanah itu ada kehidupan. Nah, bahan organik itu merupakan sumber energi bagi organisme yang ada di dalam tanah, sehingga dapat mengaktifkan kerja mikroorganisme di dalam tanah. Selain itu, ada mikroorganisme tertentu yang mampu menghasilkan zat pengatur tumbuh, oksid dan vitamin yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya terhadap kesuburan fisik dari tanah, bahwa bahan organik itu akan meningkatkan porositas tanah. Nah, porositas, apa itu porositas? Porositas adalah ukuran yang menunjukkan bagian tanah yang tidak terisi bahan padat tanah, yang terisi oleh air dan udara. Artinya kalau porositas, tanahnya porus, porinya banyak, dengan adanya tambahan bahan organik, maka air itu bisa diserap dengan baik, bisa tertahan dengan baik di dalam tanah. Kemudian dapat memperbaiki struktur tanah, yaitu dengan semakin mantapnya agregat tanah, sehingga menyebabkan ketahanan tanah terhadap pukulan air hujan itu juga meningkat. Jadi tanahnya tidak mudah hancur. Kemudian juga dapat meningkatkan kapasitas infiltrasi air, jadi kemampuan penyerapan air tadi, karena dia porositas tanahnya sudah meningkat. Nah, dampaknya apa? Itu akan berdampak pada aliran permukaan itu dapat diperkecil, ya, karena airnya meresap ke dalam tanah, sehingga erosi itu dapat dikurangi. Demikian tadi pertemuan kita mengenai medium tumbuh bagi tanaman. Kemudian untuk bagian selanjutnya kita akan lebih detail lagi mengenai pemupukan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Gue akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.